Halo semuanya, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Agus Mulyono dalam Lamar Life and Matter. Baik, seperti biasa Life and Matter selalu hadir untuk Anda setiap malam di hari Jumat jam 8 malam, memberikan Anda wawasan-wawasan yang bukan hanya syarat akan dharma, tapi juga kekinian dan sangat menarik untuk Anda. Lamar sendiri adalah sebuah program yang kita lakukan di Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia untuk mendukung dan menyokong yang namanya program CD Counseling. CD Counseling ini merupakan sebuah program untuk Anda semua, di mana kita memberikan waktu untuk Anda yang memiliki masalah terkait ekonomi, keluarga, sosial, ataupun kesehatan dan hal-hal lainnya yang bisa Anda sampaikan dan bisa Anda keluhkan kepada konselor-konselor kami yang profesional, yang memiliki jam terbang dan memiliki integritas. Mereka siap mendengarkan Anda dan memberikan Anda solusi yang lebih baik. Jika Anda ingin menghubungi call center kami di CD Counseling, Anda bisa menghubungi 0811 9873 300. Sekali lagi, 0811 9873 300. Oke, kita kembali ke Lamar. Jadi Lamar hari ini mengambil topik untuk orang-orang yang mungkin sedang bekerja, sedang galau, memikirkan masa depannya, harus bagaimana. Ada yang berpikir ingin ambil bisnis untuk jadi kaya. Tapi sebuah pertanyaan muncul, bisa nggak sih seorang karyawan jadi kaya? Nah, jadi itu topik kita bersama hari ini kami mengundang Pak Daud. Halo Pak, apa kabar? Sehat? Halo, sehat. Terima kasih Pak sudah hadir di Lamar hari ini, dan sebuah kesempatan ya Pak, ini jarang, kita udah sering ngobrol lewat chat, lewat via sosial media, tapi ini akhirnya ketemu hari ini di sini, sebuah kebanggaan buat saya Pak. Dan saya ingin sharing sedikit tentang Pak Daud. Nama lengkapnya Joe Daud Darsono, umurnya 67 tahun ya Pak 67. Sekarang. Wah, tapi karena masih sehat, masih bisa gerak kemana-mana, lincah, masih aktif sebagai ketua Yayasan Asin Jinara kita ya Pak. Dan kalau secara karir saya lihat Bapak dulu sempat nih jadi dosen di Perbanas, dan akhirnya dari itu tahun berapa? 86, 98 sampai 98 ya Pak jadi dosen. Dan ternyata setelah itu karir melejit saya lihat di akhir di tahun 1985 sampai 2022 ya Pak. Ya. Itu bekerja terakhir di PT Smart ya, sebagai direktur utama. Ya. Wow, ini kalau karirnya panjang, usahanya keras berarti ya Pak di dunia karir. Boleh nih Pak sharing sedikit selama perjalanan jauh menjadi karyawan, bahasanya akhirnya sampai top eksekutif ini, apa sih tipsnya, apa sih kemampuan yang Pak Daud lakukan? Terima kasih Agus. Iya. Terima kasih Lamar sudah mengundang saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Ya, memang menarik sekali. Judulnya pun menarik. Karyawan bisa jadi kaya nggak ya? Karyawan bisa jadi kaya nggak ya? Ya, saya karyawan. Dari turunan orang tua saya pun karyawan. Jadi nggak ada darah pengusaha. Ya, karyawan. Lulus sekolah langsung bekerja. Sampai kuliah bekerja di Pricewaterhouse. Terus pindah ke anak perusahaan Bank Dagang Negara. Tahun 85 masuk Sinarmas PT Smart. Sampai pensiun 2022 bulan Juni dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Smart. Itu karir sebagai karyawan. Jadi saya ini murni karyawan. Murni karyawan. Nggak ada embel-embel bisnis apapun. Nggak ada embel-embel bisnis, usaha, dan sebagainya, nggak ada. Ya. Nah, tadi pertanyaannya tips apa sebagai karyawan untuk bisa naik pangkat? Di banyak atau di beberapa kesempatan berbagi, sharing, dengan teman-teman yang junior lebih muda, saya selalu mengatakan untuk karyawan bisa naik pangkat, bisa berkarir dengan baik, mendapatkan jabatan yang tinggi, kuncinya ada beberapa.
Yang pertama, integritas. Integritas. Sebagai karyawan harus jujur. Jujur dalam hal keuangan, jujur dalam hal laporan, jujur dalam berkata-kata, jujur dalam hal segala macam. Harus jujur. Karyawan. Karena nggak ada majikan yang mau membayar karyawannya yang nggak jujur. Betul, betul. Kalau kita jadi majikan pun, jadi pengusaha pun, kita nggak mau karyawan kita nggak jujur. Yang kedua, belajar terus-menerus. Continuous improvement. Belajar terus-menerus. Dengan cara apapun, dengan bagaimana waktunya diatur, belajar. Terutama bidang yang kita kerjaan. Belajar terus, nggak ada habisnya. Berkembang terus. Saya selalu mengatakan bahwa belajar tuh nggak ada stopnya. Saya pensiun sekarang masih belajar. Belajar bagaimana mengelola non-profit atau organisasi yang tidak nirlaba, organisasi nirlaba. Yayasan Asin Jenara kita. Belajar. Baru berhenti belajar kalau kita sudah mati. Meninggal dunia. Itu kita udah nggak tahu dari kehidupan berikutnya. Atau ya hilang ingatan, itu baru berhenti belajar. Jadi integritas, belajar yang tidak boleh berhenti. Yang ketiga adalah memilih organisasi atau institusi tempat bekerja sebagai karyawan yang baik, yang besar, yang bisa menjanjikan peningkatan karir. Dan income juga. Biasanya begitu naik pangkat, perusahaan besar, income akan mengikuti. Otomatis. Income akan mengikuti. Nah, terus bagaimana Pak? Ya, lihat organisasinya. Menjanjikan karir masa depan yang lebih baik atau enggak? Kalau enggak, cari kerja lain. Cari institusi lain. Tempat lain. Ya, yang kalau kita bilang strukturnya begini, tempat lain mungkin begini lebih besar, kita bisa pindah naik. Tetapi selama belum dapat, bekerja dengan baik. Yang tadi itu, integritas dan sebagainya. Bekerja dengan baik. Dapat, pindah. Naik pangkat, ada kesempatan baru. Sementara itu yang keempat, dalam bekerja, berikan yang terbaik dari diri Anda. Bekerjalah dengan sebaik-baik. Berikan yang terbaik. Komitmen full. Dan lain-lain. Itu saja. Yang terakhir adalah apa? Karmamu ada nggak? Harus mengkondisikan juga. Harus mengkondisikan bagaimana kita bisa berkarir, bekerja dengan baik. Sampai jabatan yang paling tinggi. Nah, bisa kaya nggak? Pertanyaan berikutnya. Iya, betul. Bisa kaya. Saya ingin nanya itu langsung. Silakan Agus. Sebenarnya, tapi kalau tanya, kalau saya seberapa kaya yang bisa kita capai kalau jadi karyawan? Ya kalau bisa kaya mungkin relatif juga ya Pak ya, tapi seberapa kaya sih kalau seorang karyawan, terutama top eksekutif ya? Saya coba-coba cari definisi kaya itu apa sih. Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang kaya itu adalah mempunyai harta yang banyak. Banyak. Nggak bilang banyak, nggak banyak. Mempunyai harta yang banyak. Harta itu apa sih? Duit tunai, artinya setara dengan duit tunai. Harta bergerak, mobil, sepeda motor, ya. Moge juga mungkin moge. Pesawat jet enggak lah ya Pak ya? belum. Baru kendaraan bermotor, mobil, rumah. Betul. Itu dia bilang harta yang banyak, terdiri dari itulah kurang lebihnya. Tapi tetap kaya itu adalah relatif. Jadi kaya itu, terus ada lagi yang mengatakan, kita dengar juga sekarang, kaya, sangat kaya, kaya sekali. Iya. Apa? Tambah lagi mungkin dan sebagainya. Super kaya. Itu mungkin punya private jet dan sebagainya. Dan yang paling akhirnya barusan Agus bilang crazy rich. Apa kita terjemahkan crazy rich? Kaya gila? Atau kaya yang sudah gila-gilaan? Relatif. Jadi itu kaya itu relatif. Tapi saya melihat satu artikel. Ada artikel. Dia bilang bahwa, saya lupa di mana ya, dia bilang bahwa kaya itu adalah kategori kaya memiliki $1 juta, 15 miliar. 15 miliar. Itu kaya. Di atas itu sangat kaya, super kaya, sampai $10 juta atau $100 juta, itu udah nggak ada batas ke atasnya. Nah, kita mau kaya yang di mana?
Itu pertanyaannya, Gus. Berarti kalau mengacu ke 15 miliar ini, bisa nggak sih Pak karyawan dapat aset itu waktu pensiun, dapat harta itu? Nah, Kalau kita bilang bisa nggak kaya, didefinisi kaya atau sangat kaya, 10 juta dolar. Ya. Tentu sebagai karyawan nggak bisa menjadi super kaya. Ya, tapi dibilang bisa atau nggak bisa, tergantung karma juga. Agus sudah bilang, pertama tergantung karma, tapi kita nggak boleh hidup berdasarkan karma. Ya. Kita harus berusaha. Ya, dengan bekerja yang tadi saya bilang sebut itu, 4-5 poin itu, kita dapat organisasi yang baik. Kita bisa mengatur keuangan kita. Itu yang penting. Paling penting kita mengatur keuangan kita, organisasi besar dan baik. Mengatur seperti yang dikatakan oleh guru agung kita, kalau saya nggak salah nih, 50% dipakai, 25% ditabung, 25% untuk apa itu macam-macamnya. Jadi ada tabungan, dipakai dengan baik, kita memenuhi kebutuhan. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Betul. Wah, kalau keinginan macam saya juga inginnya sih jalan-jalan terus ya. Apa yang kita mau ada kan gitu. Apa yang kita mau ada, tapi kan enggak begitu. Kebutuhan. Saya kira bisa menjadi kaya. Sebab kebutuhan itu apa sih? Teori Maslow. Saya nyontek dikit ya. Teori Maslow. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar. Dia bilang kebutuhan fisiologi. Sandang, pangan, papan. Makan, baju, tempat tinggal, dan kesehatan. Kesehatan sekarang pemerintah Indonesia atur lewat BPJS. Ada BPJS. Ya kan? Kalau itu sudah terpenuhi, orang udah hidup tenang. Dengan bekerja. Tapi untuk menambah ke level berikutnya, rasa aman. Katanya nih, kata si Maslow, rasa aman. Apa sih rasa aman? Macam-macam. Apa namanya? Kendaraan dan sebagainya lah ya. Ke tingkat berikutnya lagi, dia bilang kasih sayang. Keluarga, kebutuhan keluarga dan sebagainya. Nah, itu memerlukan finansial. Memerlukan penghasilan. Dari mana? Bekerja sebagai karyawan. Yang tadi itu. Ya, dengan bekerja pindah organisasi, cari organisasi yang baik yang memberikan upah yang baik, ditabung. Pada waktu saatnya nanti pensiun, tabungan masih ada. Saya kira relatif bisa cukup. Cukup. Bisa. Rumah, kendaraan, jalan-jalan, punya keluarga, ya artinya menghidupi keluarga. Mau dinamain kaya bisa saja. Iya. Punya mobil keluarga yang bisa nyaman, ada nyaman, rasa nyamannya tadi ya. Ada nyamannya. Ada keamanannya ya, tadi. Ada keamanannya. Nggak perlu jadi super kaya. Kan? Iya. Private jet. Sebagai karyawan rasanya karyawan yang berintegritas rasanya sulit nyampe ke situ pada waktu pensiun. Atau karma baiknya harus besar banget. Ya, jadi kaya yang disebut kaya yang bisa dicapai adalah ya bisa mencukupi semua kebutuhan, terutama bahkan yang bukan hanya kebutuhan fisiologis yang dasar, tapi juga rasa aman dan rasa nyaman dan keluarga semua bahagia. Bukan cuma kita doang ini yang tercukupi, tapi keluarga juga tercukupi. Itu bisa ya Pak? Bisa. Tentu dengan kondisi karma kita ya. Iya betul. Ya itu yang kalau di Buddhis berarti itu juga harus dikondisikan dan bukan hanya secara kerja keras tapi juga secara karma. Ya. Karma berarti berdana, menolong orang ya Pak. Betul. Oke. Tapi Pak kalau tips untuk aman nih jadi ya jenjang untuk menjadi kaya itu
selain tadi jujur dan trik-trik itu, apa sih Pak keuletan atau mungkin hal-hal yang sangat harus dijaga sebagai karyawan atau supaya mencapai top eksekutif dan bisa mencapai kekayaan itu? Di samping tadi yang saya sebutkan, tentu continuous improvement diri kita paling penting. Ya, itu yang paling dimention. Kita juga yang dimaksud belajar, kita juga mesti belajar. People management, man management, mengelola kerjaan, operational management. Bagaimana mengelola pekerjaan, bagaimana mengelola anak buah kita, bagaimana mengelola suksesi. Human resources management termasuk suksesi diri kita, menyiapkan pengganti kita. Itu semua satu paket. Baru kita bisa naik pangkat dan tiba saatnya orang di bawah kita siap untuk menggantikan kita sebagai karyawan. Ya, kemudian bekerja bukan berarti bekerja keras. Bekerja keras dari pagi sampai pagi. Ya tentu nggak begitu. Tapi bekerja cerdas. Bekerja cerdas. Mana yang mesti diselesaikan dulu yang penting, selesaikan. Mana yang bisa didelegasikan, delegasikan. Dengan begitu, owner kita atau shareholder kita akan melihat, toh, sebelum kita jadi pucuk pimpinan, mungkin prestir kita melihat, wah, bagus nih, naik pangkat. Naik pangkat. Kan begitu. Iya kan? Ya. Ada kesempatan, kalau memang tiba saat organisasi itu sudah stop, nggak bisa naik pangkat lagi, pandai-pandai secara baik-baik pindah organisasi yang lebih besar, yang lebih menjanjikan secara karir. Itu juga kadang-kadang susah ya Pak, nyari tempat yang bisa membuat kita berkembang itu juga. Banyak ukurannya, perusahaan besar, TBK, dari grup besar, bisnisnya bisnis yang baik, kita analisa, kita lamar, kalau dapat, ya dapat, kalau nggak dapat, jangan putus asa, kerja terus, gitu loh. Berarti target tempat kerja kita juga harus tempat yang besar ya, sekelas TBK, perusahaan pabrik yang cukup besar dan terjaga, dan mungkin menghargai kita lebih besar ya. Ya, kan ada istilah Gus, burung yang pintar, burung yang pintar. Ini dari Mandarin ya, dari saya nggak bisa bahasanya. Burung yang pintar adalah burung yang pandai mencari pohon yang besar, berbuah banyak, untuk dia hinggap dan hidup. Itu burung yang pintar. Kita jadi burung yang pintar. Kita bagus. Berarti selain buat kita punya kapasitas atau kemampuan yang bagus, kita juga harus bisa ya Pak mencari tempat yang bagus buat kita. Kalau kita sudah belajar tadi, udah terus belajar, tapi kita nggak lupa belajar untuk menganalisa tempat kita bekerja, bahaya juga ya Pak. Nggak percuma kita kerja keras, kerja cerdas, tapi perusahaannya nggak menghargai kita, bisa kayak Bukan gitu. nggak menghargai. Bukan bahaya, nggak bahaya. Tapi kita akan di situ saja, dan bukan perusahaan tidak menghargai. Perusahaan mungkin menghargai, tapi memang perusahaan perkembangan stop, terbatas, nggak bisa berkembang. Nggak bisa kasih lebih karena dia menghargai, tapi dia harus ukur juga kekuatan dia. Gitu. Oke, jadi itu hal yang menarik. Lalu tadi masuk ke manajemen keuangan Pak, financial management. Kalau yang kita hidup jadi kaya ini cukup dengan mengandalkan gaji, bonus, insentif, dan hal-hal lain yang kita dapat dari perusahaan, atau ya udah kita bisa cari lain di luar sambil cari lain di luar, dan kemudian ya udah ngepres kebutuhan kita yang dipres aja gitu. Begini Gus, sebagai karyawan tadi syarat nomor 1 adalah integritas. Integritas dalam arti luas, bukan dalam arti kejujuran sama duit. Kita juga mesti bisa menempatkan diri kita sebagai karyawan, ya, menempatkan diri kita sebagai pemilik, sebagai bos kita.
Gitu loh. Kalau kita bekerja di situ, dibayar gaji, terlepas cukup atau nggak cukup, besar atau kecil, itu relatif. Dibayar gaji, tentu yang ngebayar kita mau kita full, komitmen full. Kalau kita bayar orang kan juga kita mau orang itu komitmen full. Lah, kalau kita sambil punya, dalam tanda petik, objekan gini, nggak bisa konsentrasi full, integritas kita sudah terganggu. Gitu. Jadi kalau saya sih termasuk pantangan hal seperti itu. Gitu. Karena kita harus nyadari si bos pun nggak mau kita ngobjek-ngobjek. Iya, apalagi kedengaran ya. Gitu. Aku sambil jualan kopi nih mati lah saya. Oke, itu sebuah input buat saya dan mungkin buat teman-teman semua di sana ya Pak. Bahwa, yang karyawan. Ya, yang karyawan dan memang mau fokus untuk jadi kaya sebagai karyawan. Artinya karirnya bagus, gajinya bagus. Integritas yang dimaksud bukan hanya sebagai kejujuran dan kebaikan, tapi juga ya udah give semua yang kita miliki untuk perusahaan. Kalau disuruh kerja 8 jam, 10 jam di kantor, ya kerja 10 jam. Bukan sambil ngeliatin saham, ngeliatin jual kopi di mana, apa Tokped, sorry iklan aja, ya kan, ngeliatin sosmed mungkin ya Pak, apalagi yang berkaitan. Oke, jadi itu sebuah input buat saya. Jujur Pak, buat saya sendiri juga akan jadi input. Apakah saya harus pilih kopi saya atau karir saya nih ke depannya? Oke. Tapi itu dijalankan Pak. Semua oleh semua eksekutif kebanyakan pasti seperti itu ya Pak. Saya tidak tahu Gus. Saya tidak tahu. Tetapi kalau saya menerapkan, juga pesankan kepada jajaran-jajaran saya waktu itu. Saya tidak tahu. Gitu loh. Tapi dengan kita menerapkan, kita bisa berani menegur orang. Iya, betul. Gitu loh. Dan itu malah justru lebih kemungkinan untuk jadi kaya sebagai karyawan, untuk mencapai the top itu lebih besar ya Pak kemungkinannya malah. Ya kalau kita ngomong kaya lagi Gus, bekerja, pandai mencari yang tadi saya bilang, pandai mencari pohon yang besar, yang banyak buahnya untuk kita hinggap dan tidur di situ, untuk hidup di situ, pandai kita cari. Begitu dapat dengan menerapkan tadi teori itu, nah tinggal kita mengelola keuangan kita sebagai karyawan. Lagi mengelola. Menyadari bahwa kita karyawan. Kalau dapatnya 100, mari kita pakai 50. Mari kita tabung 25 atau 30. Untuk hal-hal nanti sesudah pensiun. Yang namanya karyawan pasti pensiun. Ya. Pasti selesai. Kalau yang namanya owner, nggak ada selesainya. Ya kan? Yang namanya karyawan pada satu titik harus selesai. Nah, itu sudah dipersiapkan, Gus. Ditabung, nanti kita ngomong investasi bagaimana. Ditabung, yang 20-nya lagi atau 20-nya itu untuk berdana, sosial, dan sebagainya. Nah, dengan begitu, kita sudah siap untuk masa pensiun kita sebagai karyawan. Oke, jadi memang yang paling tekankan sebenarnya manajemen keuangan harus ketat sekali ya Pak kalau dibilang karyawan mau kaya ya. Ya dibilang ketat ya bergantung income. Kalau income-nya juga lumayan, ya nggak usah ketat-ketat amat. 20%-nya bisa buat jalan-jalan. Iya. Dan berdana loh paling penting. Ya, berdana benar. Mengkondisikan karma terus. 50%-nya itulah untuk hidup gini. Kalau saya, ini pertanyaan dari sendiri saya Pak, kalau sebagai karyawan lebih fokus menabung dulu, atau ya udah sambil kerja, ya kita sambil nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil semuanya gitu. Itu cukup menarik Pak buat saya. Itu apakah justru jadi kaya beneran atau justru lebih bagus hidup sederhana, rumahnya kecil atau kontrak dulu, nggak usah nggak PR atau nyicil mobil bahkan. Itu gimana Pak? Semua diatur berdasarkan penghasilan kita sebagai karyawan. Sudah tentu hukum yang paling utama adalah
pengeluaran nggak boleh lebih dari penghasilan. Ya, pasti. Cash flow ya, cash flow pengeluaran nggak boleh melebihi penghasilan. Tekor. Kalau tekor gimana? Mulai berpikir kan, aturlah demikian. Nah, kalau penghasilan memang belum cukup untuk cicil rumah, ya kontrak dulu dengan senang hati. Belum cukup untuk cicil mobil, ya naik sepeda motor. Makanya organisasi, institusi tempat kerja yang harus dicari yang memberikan perkembangan karir, memberikan pembayaran yang wajar, yang baik. Nah, kalau sudah begitu diatur, 50% buat hidup, yang tadi 30%-nya lagi, 20% buat ditabung, bisa buat cicil rumah. Cicil rumah. Enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting tidak melewati batas. Bisa buat cicil kendaraan yang relatif murah. Yang penting tidak kehujanan dan bisa pergi sembarangan, cicil. Tapi jangan lupa sebagian untuk berdana. Jalankan. Nah, karir bertambah, income bertambah, rumah mau ditukar, bisa ditukar. Ada tabungan, ditabung. Nah, tabungan ini yang berbentuk cash dikelola. Bukan diinvestasikan buat berusaha, berdagang lagi. Dikelola. Gitu loh. Dikelola dalam bentuk investasi mungkin yang aman, yang tidak mengganggu kerja kita. Betul sekali. Itu yang mungkin ditekan buat saya nih. Buat mudah-mudahan ini juga menyadarkan banyak orang ya Pak ya, bahwa kalau mau kaya sebagai karyawan ya jangan setengah-setengah, full berikan di pekerjaan kita. Kalau nggak tahu ya cari tahu bagaimana cara kerjanya. Nah ini Pak tadi ngomong soal perusahaan besar yang jenjang karirnya bagus. Tapi ada nih tiba-tiba satu perusahaan kecil yang ya kita nggak tahu masa depannya jenjang karirnya bagaimana, tapi dia gaji kita di posisi di bawah tentunya ya, bukan. Misalnya saya di posisinya belum atas, masih di bawah nih, tengah-tengah. Tapi kalau dibandingkan dengan perusahaan besar ini, gaji di sini lebih besar. Cuman jenjang karirnya yang perusahaan besar pasti kan lebih bagus dan di atasnya nanti akan lebih sangat bagus gitu. Cuman untuk kondisi sekarang di sini lebih besar gitu. Kalau compare satu level gitu, gaji di sini lebih besar tapi perusahaannya kecil. Kita pilih mana nih Pak? Pertanyaannya gampang, tapi jawabannya memang agak sulit. Yang jelas kita mesti melihat faktor umur. Umur kita dari umur berapa? Karir yang dijanjikan bagaimana? Kemungkinan kita meraih karir itu bagaimana? Kita harus tahu sendiri. Kalau memang kita sudah mau pensiun umur 55, usia kita sudah 54, pasti pensiun 55. Organisasi yang lebih kecil ini, yang nggak tahu karir bagaimana, menjanjikan kita gaji yang lebih besar, penghasilan lebih besar. Kita mikir dulu, pensiun di sini dapatnya apa? Ada hal-hal yang lagi nggak? Kalau memang nggak ada, pindah kemari lah. Toh 55 pensiun juga, sisa sebawan. Tapi kalau Anda masih muda, 40, 35, 36, lihat karir, tentu mau karir dong. Oke, di situ gaji lebih besar, tapi karir lu stop. Karir stop. Lebih baik di sini dengan karir yang lebih baik, berusaha untuk raih itu karir, atau cari organisasi lain yang juga menjanjikan karir. Sebab penghasilan sebagai karyawan pasti linear ya namanya, linear dengan jabatan, dengan kebesaran atau kekuatan perusahaan. Itu hampir dikatakan 99%. Jadi kalau buat saya mesti yang rate-nya masih di bawah 40, 35 tahun ke bawah, mungkin apalagi yang masih muda yang baru kerja ya kan. Kalau bisa justru menempatkan diri di perusahaan besar supaya karirnya tinggi. Karena biasanya kalau dari saya lihat perusahaan kecil ini nggak bakal ngasih nih kan eksekutif ke orang bawah gitu kan. Yang punya karir pasti kasihnya keluarga gitu biasanya perusahaan. Saya ini beruntung Gus. Pricewaterhouse, kantor akuntan. Berhenti karena karir, saya melihat karir. Pindah Bank Dagang Negara, ditaruh di anak perusahaannya. Anak perusahaan Bank Dagang Negara. Di situ saya belajar keuangan perbankan. Tahun 85
dikenalin sama temen. Sinarmas Group. Satu perusahaan yang besar, saya masuk situ, bertambah besar, Terus berkembang perusahaan. melewati segala macam badai 98, badai 2008, banyak sekali badainya, bisa dilewati dengan baik, memberikan janji karir, perkembangan yang baik, masuk di jenis usaha yang baik, yang pas, semua pas gitu, sampai pensiun. Tapi kalau terakhir Pak, mungkin kita akan sedikit mulai close. Tips adalah di perusahaan besar pasti persaingan, karena kita semua mau naik jabatan, persaingannya sangat ketat. Itu tipsnya gimana Pak kalau kayak gitu? Persaingan pasti ketat. Ya, pasti. Ya. Tipsnya kembali yang tadi saya bilang, jaga betul integritas, continuous Balik improvement, belajar. Kalau kita belajar, kita menguasai semuanya, pemegang saham akan tahu, bos akan tahu, akan lihat hasil kerja kita nyata. Kita bekerja cerdas, kerja cerdas ya, smart, bagus. Satu yang kita harus hindari adalah ilmu kodok. Jangan lakukan ilmu kodok. Apa itu Pak? Apa itu ilmu kodok? Sorry ya sang kodok ya. Lompat doang ya. Sorry nih sang kodok nih. Kodok itu kalau di air, kaki nginjak ke bawah. Kaki nginjak. Nginjak yang di bawah. Ya? Nginjak yang di bawah. Tangan sikut yang di samping. Dia kan Ya. sikut di samping. Kepala naik ke jilat ke atas. Jangan lakukan itu. Jangan pakai ilmu kodok kalau mau naik pangkat. Itu integritas yang paling penting. Itu jalankan aja. Bekerja sebaik-baiknya, jangan pikirkan mau naik pangkat apa enggak. Pimpinan akan lihat. Dan karmamu akan berbuah sendiri. Termasuk perbuatan baik juga ya Pak? Karmamu akan karma berbuah baik. Kondisikan supaya karmamu berbuah. Tips itu aja Gus. Cukup. Kalau buat mungkin sebagian anak muda saya ngajar ya Pak, hal ini mungkin akan mereka bilang sulit dipercaya, tapi why not kita coba ya Pak. Jadi orang integritas, jujur, dan jangan banyak siku-sikunya ya, kerjaan sana. Hal yang sangat menarik dan semoga ini juga bisa menginspirasi semua orang yang sedang bekerja, sedang berusaha untuk memiliki hidup yang lebih baik. Ya, gunakan ini ya Pak. Ya. Jangan berhenti belajar, bahkan kalau bisa belajar lebih banyak. Bukan cuma di kuliah, di sekolah belajar, tapi di dunia nyata juga harus belajar lebih banyak ya Pak. Dan kemudian jangan lupa untuk berdana atau berbuat baik supaya ada kondisi karma. Ya. Baik Pak. Terakhir Pak, mungkin ada closing dari Pak Daud, sharing ke pemirsa semua teman-teman yang sering menonton Lamar, apa sih yang harus diberikan semangat ke mereka nih biar boom meledak habis ini? Ya, buat para pendengar, buat teman-teman semua yang karyawan, ya tadi sudah jelas. Karyawan bisa jadi kaya apa enggak? Jawabannya, kaya itu relatif. Kaya yang seperti apa? Jawabannya bisa, ya kayaknya. Terus bagaimana caranya sebagai karyawan? Kerja integritas, kelola keuangan dengan baik, terus belajar. Nah, tadi host sudah kan, terus belajar. Mengkondisikan supaya karma baik kita bisa berbuah. Mempersiapkan diri untuk saatnya pensiun. Supaya pensiun dengan cukup punya amunisi, punya tabungan untuk hidup secara kaya yang relatif itu. Demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Daud. Ini sangat menginspirasi saya. Makasih Gus. Inspirasi banget buat saya dan membuat saya jadi harus punya komitmen mulai hari ini kerja jadi karyawan yang kaya atau memang harus jadi pengusaha. Ya, tentu kan pilihannya ya. Jangan setengah-setengah jadi karyawan, jadi pengusaha, jadi ini, jadi itu, malah nggak kaya ya, stres. Oke, terima kasih Pak. Baik, Gus. Terima kasih semua yang telah menyaksikan Lamar. Jangan lupa bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe
YouTube channel kita, subscribe CD Channel, dan nyalakan loncengnya, share jika hal ini bermakna dan bermanfaat buat Anda semua, dan ini bisa juga menginspirasi banyak orang. Terima kasih semuanya, selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Budaya. Sampai ketemu di lain waktu.